Ya, ini dia guys, Diana. Wow, Diana jadi aneh. FYI, untuk total biaya semua modifikasinya bisa beli motor lagi. Jadi ya, kalau gue bilang sekarang Diana jadi Diaco. Hai semuanya, kembali lagi dalam channel Jody Motovlog HD. Dan ya, dalam video kali ini adalah update soal salah satu Pokemon gue, si Diana aka Panigale 899. Ya, jarang nampil ya di YouTube karena memang pertama kita lagi sedang melakukan sebuah project untuk si Diana ini, dan projectnya apa, yaitu adalah sebuah project modifikasi. Dan untuk modifikasinya sendiri sebenarnya di sini itu ya sangat-sangat banyak sekali part-part yang dicari, terus juga secara konsep arahnya mau kemana. Nah, dalam video kali ini gue mau ngebahas itu semua, soal apa aja sih yang udah dirubah dan part-part apa aja yang sudah terpasang, dan dengan harapan di video ini bisa menjawab semuanya dari teman-teman semua yang kayak menanyakan soal, "Bang, Diana di mana?" Karena ya, banyak kejutan. Yang bisa gue bilang adalah, ya Diana akan menjadi salah satu motor yang beda daripada yang lainnya, dan beda juga daripada moge-moge yang lainnya secara general, baik itu ya moge yang antar brand atau yang sesama brandnya juga. Khususnya untuk tipe yang sama, yaitu yang Panigale 899. Dan bisa dibilang juga mungkin satu-satunya Panigale 899 yang paling nyentrik, paling beda, dan paling wah kacau balau pokoknya. Dan motornya seperti apa, langsung aja kalian tonton aja videonya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you. Ya, ini dia guys, Diana. Finally sudah selesai modifikasinya. Teman-teman bisa lihat sendiri aja ya gitu kan. Jadi memang hampir rombak semua. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Udah beda banget daripada versi awal ya ketika gue beli motor tersebut. Dan terakhir itu kan kita udah sempet bikin Diana itu ya jadi simple look lah, alias clean look. Ya gue kan orangnya suka tampilan yang OEM juga sih sebenarnya, jadi nggak terlalu banyak part-part yang head on atau yang let's say kita bilang yang terlalu wah banget gitu. Yang penting kan secara fungsi kepake. Nah, tapi untuk edisi kali ini kita mencoba untuk melakukan sebuah rombakan secara besar-besaran. Kecuali engine sih, engine tetap 899 cc, cuman terlepas dari engine-nya semuanya berubah. Ya velgnya, ya swing armnya, ya part-part seperti kayak komponen cover engine, rear set, knalpot, bahkan body belakang pakai full karbon. Ini tangki punya 1299R. Terus juga ini triple clamp berubah, steering damper pun berubah, kaki-kaki semua Ohlins, maksudnya suspensi FGR sama punyanya Panigale punya nih sebenarnya, copotan dari Panigale, TTX, Gale Speed, kopling, master rem juga Gale Speed. Terus untuk part-part yang sangat kelihatan banget ya, teman-teman bisa langsung lihat sendiri dari videonya, bentuk daripada swing armnya yang memang Ducati itu terkenal dengan swing arm yang mono armnya. Dan kebetulan di Panigale 899 ini kita coba rubah dengan menggunakan swing arm kakaknya, yaitu yang Panigale 1199. Karena ternyata memang dia itu ya nggak bisa dibilang PNP sih, masih ada tetap penyesuaian, tetapi secara basicnya itu bisa dipasang gitu ya. Oh ya, shout out dulu kepada Platinum Motoshop yang udah ngebantuin merealisasikan project Diana kali ini, karena memang semua pemasangannya itu dari semua part yang sudah disiapkan itu dilakukannya di Platinum Motoshop. Cek aja Instagramnya karena di sana akan lebih jelas untuk info soal bengkelnya. Oke, jadi lanjut lagi. Lalu berikutnya itu adalah bagian tangki, yang dimana tangkinya udah bukan tangki 899, melainkan ini adalah tangki dari Panigale 1299R.
Tapi kalau dari segi kapasitas tidak berubah secara signifikan ya, masih kurang lebih 17 literan. Cuman dari segi material dan bahannya aja sih yang build quality-nya mantep banget. Lalu perubahan yang sangat ketara banget adalah bagian si suspensi, baik itu yang depan maupun yang belakang. Dan untuk suspensi ini, khususnya suspensi depan dan belakang itu kita menggunakan dari suspensi Öhlins. Sudah umum sih sebenarnya di Ducati gitu kan, karena memang sebagian besar motor yang mereka, khususnya yang tipe S, itu udah pasti OEM parts-nya itu sudah Öhlins. Dan untuk Öhlins-nya ini sebenarnya itu bisa dibilang adalah Öhlins untuk Panigale V4R. Jadi memang cukup gila ya, artinya memang dia adalah salah satu part yang dipakai di lini terbarunya dari Ducati. Tapi ternyata cukup plug and play untuk dipasangkan di Panigale 899. Jadi memang ya hasilnya memang sudah terpasang dengan sempurna lah. Terus untuk yang suspensi belakangnya itu juga pakai Öhlins TTX punya, tapi dia menggunakan dari partsnya dari 1199S. Terus juga dari segi steering damper yang tadinya memang bawaannya itu dari Sachs ya, Sachs steering damper, ini diganti pakai punya Hyper Pro. Memang agak nggak umum, tapi ya kita ada kebebasan untuk memilih lah part mana yang mau dipasang, dan ternyata Hyper Pro yang menurut gue juga cukup masuk juga secara dari segi looks-nya, karena dia warna abu-abu keemasan juga, ada kuning-kuningnya. Terus triple clamp juga berubah pakai model yang jauh lebih racing daripada yang versi base-nya, yang versi standar punya. Lalu windshield kita juga rubah pakai model yang WRS, karena yang sebelumnya kan gue pakai yang Zero Gravity yang tipe Corsa, jadi dia cukup jenong. Tapi ternyata yang pakai WRS punya itu juga lebih respect sih, tampilannya jadi lebih enak. Tapi yang benar-benar berubah juga adalah dari sisi velg. Velg ya, mungkin teman-teman juga penasaran kan, ini velg tuh sebenarnya ini velg forged wheels, artinya ya sama kayak OZ, sama kayak Marquez ini, cuman ini brandless, bisa dibilang kayak velg custom gitu. Tapi dari segi material dan bahan-bahan semuanya sama, dan ini memang terinspirasi dari velg AMG deh. Ya itulah, warna emas buat matchingin semuanya, merah emas. Ini sangat Panigale sekali pada zamannya. Ini velgnya itu karena dia custom, jadi model palangnya pun juga ya sesuai selera gitu. Dan akhirnya kita pilih dari sekian banyak velg. Bentuk velg ini tuh menurut gue cukup berbeda daripada yang lainnya, karena pasti kebanyakan orang kalau misalnya motor sport seperti ini itu akan memilih bentuk velg yang ya kurang lebih kayak palang 6 atau palang 8 yang kayak Six Stars. Jadi ini referensinya dari kayak velg mobil AMG-nya Mercedes. Jadi memang ada segi kreatifnya lah, walaupun ini sangat terlalu kreatif banget. Ya di mata gue sih masuk-masuk aja ya. Jadi memang kombinasi merah kemas itu kadang nggak pernah salah. Lebih proper dan lebih respect. Karena tujuan dari modifikasi ini adalah kita mencoba untuk memodifikasi dengan tampilan yang sebeda mungkin, tapi tetap on track gitu. Gak semua part itu kita tempel-tempel. Jadi artinya ini kita ada konsep lah gitu. Dan ternyata masuk juga. Ini motor sangat sangar sekali. Bahkan bisa dibilang menurut gue ini adalah salah satu Panigale yang ketika lu modif, ya ini lu modifnya pakai research gitu, pakai konsep, pakai hati, pakai duit juga tentunya, karena ini FYI untuk total biaya semua modifikasinya bisa beli motor lagi. Jadi ya lu bayangin aja. Terus selebihnya kayak contoh-contoh part-part kecil ya, kayak semacam baut-baut titanium, tentunya hampir semuanya udah terpasang di situ. Terus juga rear set kita pakein Bonamici yang memang tampilannya sangat matching banget juga. Lalu juga ada ya lampu sen, yaitu pakai punya NRC untuk yang tiba di depan, dan yang belakang udah NRC bawaan juga sih, karena menurut gua merek NRC itu adalah merek yang menurut gua keren gitu, respect, tampilannya tidak menjelekkan dari si estetika motor. Apalagi Ducati yang memang mengedepankan juga salah satu estetika daripada desain motornya, dan NRC ini mendukung banget, karena banyak juga teman-teman user Ducati yang menggunakan lampu sen dari NRC. So NRC itu udah gak pernah salah menurut kita gitu ya. Terus dari segi knalpot, nah ini sih sebenarnya agak berbeda juga ya, karena knalpotnya itu biasanya orang-orang kalau pakai motor Panigale itu kalau nggak pilih Akrapovic ya Austin Racing untuk yang gacor-gacornya gitu. Karena ini konsepnya adalah beda daripada yang lain, dan konsepnya juga cukup nyentrik daripada moge yang lain.
knalpot itu adalah salah satu faktor utama ketika kita riding itu langsung dilirik atau enggaknya. Itu benar kan? Knalpot, karena knalpot menghasilkan suara dan suaranya wow. Terus yang paling hebat ini knalpot dibikin slash cut begini, tapi untuk ujungnya outputnya tuh cuma satu knalpot. Sedangkan kalau motor ini kan output knalpotnya 2, mufflernya 2. Ini dibikin satu, jadi kebayang nanti suaranya berisik banget. Wah gila, bacot banget. Wah wow, Diana jadi aneh. Oh my god. Oh my god. Ini bukan Diana sih. Ini bukan Diana guys. Jadi teman-teman bisa langsung lihat sendiri, ini knalpotnya sebenarnya pada dasarnya bahan titanium, full system, tapi nggak ada katalisnya. Akhirnya dari segi suara itu gacor banget. Sampai akhirnya kayak gue tuh pas nyobain motornya itu gue nggak enak banget sama orang-orang sekitar karena seberisik itu. Wow. Ya, jadi banyak sekali part-part yang dirubah. Sampai akhirnya ini udah bukan seperti kayak Panigale 899 yang standar, melainkan ini adalah Panigale 899 apa ya? R. Panigale 99 R. Knalpotnya. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. Mana makin stiff ya kan pakai Öhlins. Boy. Oke guys. Wah. Edan banget, edan. Gila, ini keberannya seakan-akan kayak jadi apa ya? Jadi orang tuh mikirnya nih gua ngebut, padahal mah kagak bro. Wah, gasnya jadi super sensitif karena ya ECU-nya juga udah di remap. Terus juga jadi makin galak aja intinya kurang lebih. Oh my god. Oh my god, janganlah berhenti. Lanjut lagi ada pengereman sih udah pasti di upgrade, tapi nggak terlalu banyak banget perubahan sih. Paling kaliper belakang doang yang sudah menggunakan nikel. Kalau depannya masih menggunakan Brembo M4 tapi disematkan dengan baut titanium. Sama di bagian detail-detail si kalipernya yang memang kita rubah biar secara estetika tuh lebih kayak nyentrik gitu kan. Sama bagian cakramnya, karena fun fact cakram yang dipakai di Diana ini itu menggunakan cakram dari V4R. Lagi-lagi V4R. Gila bro. Waduh. Ini kriminal ini. Ini kriminal. Ah gila sih. Terlalu gila ini. Oke. Handlingnya edan. Wah, powernya jadi terlalu galak. Ini sebenarnya tuh udah apa ya? Udah quick shift sama auto blipper. Dan FYI, ini udah disetting jadi ada cruise controlnya, sehingga motornya jadi enak buat touring. Nah berikutnya ini gue mau coba jelasin beberapa part-part yang gak kelihatan secara kasat mata, yaitu adalah bagian internalnya. Karena Panigale 899 ini juga salah satu motor yang memiliki spesifikasi elektronik yang pada masanya itu adalah
yang paling high end juga gitu. Artinya memang yang cukup canggih lah gitu. Seperti kayak ada riding modes, ada traction control, ada assist and slipper clutch, terus juga quick shifter. Nah, ini kita coba untuk upgrade lagi guys. Jadi part-part elektroniknya kita tambahin beberapa mode. Artinya ya juga kita tambahin modul, terus juga di remap juga karena bikin motor tuh jadi secara performa itu nggak cuma upgrade dari sisi looks, tapi dari segi performanya itu juga ke upgrade gitu. Dan salah satu fitur elektronik itu apa? Yang pasti Panigale itu udah terkenal banget dengan fitur standarnya yang sudah quick shifter up and down. Dan untuk Panigale 899 ini ternyata juga ada perangkatnya yang memang bisa bikin motor ini jadi bisa auto blipper. Sebenarnya ini belum 100% kelar, cuma karena waktu dan jadwal kita yang cukup padat alhamdulillah. Jadinya ya kita masih bisa bilang dulu gitu lewat video ini. Tapi sebenarnya itu udah terpasang, tinggal di adjust via komputer, via laptop. Karena itu berhubungan dengan ECU. Nah, ECU-nya sendiri ini sudah di remap guys. Jadinya ya makin powerful, torsinya makin galak, dan bisa gue bilang ya rasanya seperti kayak abangnya sih 999 versi superbike-nya. Wah gila sih, anjir. Pakai buat turis ini nangis sih. Oh my god, sakit. Tapi sebenarnya untuk tarikan bawahnya jadi lebih, sebenarnya kalau dibilang galak iya galak, tapi masih controllable lah. Tuh dibuat steady gini aman, cuman dia panasnya jadi beda ya panasnya. Ya ini Diana guys. Diana udah seperti kayak bukan Diana lagi yang gue kenal. Kayak udah karakter udah 100% berbeda. Udah yang ya udah banyak sentuhan yang sangat-sangat bukan gua banget sebenarnya, tapi yang gue salut adalah spek modifikasinya gila. Gila sih suaranya, sakit. Gila nih motor, berisiknya nggak ada obat. Wah, edan motor obat. Gila sih, ini udah spek San Mori abis atau spek kontes. Yang dimana memang ya udah tidak friendly lagi buat ini. Bagus angkanya 22222, bagus banget angkanya 22222, tinggal yang belakang. Wih gila, gokil. Wah gila, wah gila. Ini intinya adalah video terakhir Diana yang memang gue persembahin buat teman-teman semua untuk bisa kalian nikmatin sebelum jadi aneh lagi. Walaupun ini udah super aneh banget. Wah gila, emang handlingnya tuh jadi makin enteng, cuman tetaplah berasa tidak senyaman seperti kayak double arm ya, double swing arm. Edannya bro. Udah, ini definisi motor yang super menyiksa.
lebih pilih V4 standar ya ketimbang motor ini dipakai buat touring, sumpah. Terlalu edan. Waduh, kondisi kayak gini nih yang sangat bikin nggak enak sama orang-orang. Ih, 2222, ya Allah, pas banget. 2222. Wah, gila, bro. Gua juga saking banyaknya list di sini kayaknya masih kurang deh. Dan kalau misalnya kita totalin harga yang udah dikeluarkan untuk motor ini sebenarnya udah nyaris bahkan udah menyamai dengan harga motornya sih. Oh ya, tapi sebenarnya project modifikasi ini gue tuh nggak sendiri, melainkan memang ada man behind the gun-nya lah kurang lebih. Dan untuk lebih detailnya mungkin kalian nonton aja video test ride-nya, karena di situ gue akan menjelaskan alasan daripada konten ini dibuat. Jadi kalau begitu, enjoy the video. Dan ini Diana, ya bisa dibilang udah bukan punya gue lagi guys. Jadi ini bisa dibilang video perpisahan. So ya, mari kita enjoy lagi videonya. Gue coba sambil riding. Dan cuaca pas banget, cerah kayak kayak udah tinggal kenangan. Gila, gue dari tadi masih muter-muterin, nggak nyangka Diana udah berada di tangan yang tepat. Menurut gue ya oke lah. Oke. Terus uniknya ini nih, si odometer dia loh 222222. Edan bro, what a journey bersama Diana. Dari awal gue beli sampai detik ini, menurut gue motor ini yang menurut gue ya diberkati ya. Karena pertama gue ajak jalan-jalan ke tempat yang memang bukan seharusnya motor ini ada, tapi ya gue ajak gitu kan. Terus kedua, dia mendapatkan experience refreshment dari segi part, perawatan, majikan, sampai ya dimodifikasi sampai segini rupa banyaknya. Ya. Terus kita akan menghadapi kemacetan. Jadi gua sih speechless sih, tapi ya udahlah, yuk mari kita enjoy. Sorry ya kalau misalnya agak berisik. Bismillahirrahmanirrahim. Edan, gila. Gila bro. Motor ya jadi bacot, super bacot gua bilang. Ya, Diana udah di tangan majikan yang baru. Semoga tetap menjadi motor yang menyenangkan, motor yang bikin ownernya happy, motor yang ya membawa berkah lah. Karena jujur selama gue pakai Diana ini banyak banget kenangan yang menyenangkan, yang manis, yang enjoy, tapi juga mengajarkan gue banyak hal kalau ya di dunia ini tidak ada yang abadi, termasuk dalam kepemilikan motor. Cuman ya beginilah, alasan gue memang harus melepasnya karena satu dan lain hal guys. Jadi memang perlu keberanian dan perlu keikhlasan yang super gitu, karena memang sebagai yang teman-teman tahu, motor ini tuh memang adalah motor impian gua, motor yang memang gua tuh cinta banget, sampai ya gua ajak keliling-keliling gitu kan. Tapi pada kenyataannya ternyata ya dunia tidak bisa seperti apa yang kita inginkan. Terkadang kita harus berkorban demi hal yang lebih besar lagi. Gue nggak bisa bilang banyak sih di vlog ini alasan kenapa gue jual motor ini, tapi yang jelas sih gue berharap kayak dari langkah gue yang seperti ini,
bisa membawa ke kesempatan yang baru lagi kepada apa ya, kepada peluang-peluang yang akan datang. Dan gue sih pokoknya berserah diri aja lah, kurang lebih seperti itu bahasanya. Jadi memang ya Diana ini akan gue lepas, dan memang sudah dilepas. Dan yang beli juga salah satu teman baik gue juga. Terbukti dalam dia merawat sebuah motor, dia sangat antik dan sangat apik. Makanya gue yakin dan gue nggak salah orang gitu, ini motor di tangan yang tepat gitu. Jadi mungkin teman-teman akan ngelihat motor ini bukan sama gue, tapi sama owner barunya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Dan meanwhile ini langsung dipakai macet-macetan, karena yang seperti kalian tahu cuma Jody Motovlog HD yang bawa Panigale macet-macetan gitu ya, termasuk mantan motor ini. Dan untungnya netralnya pun masih gampang, jadi enjoy lah. Ya anggap aja ini adalah macet-macet terakhir kalinya lah. Sengaja gue pilih jalur yang tidak mengenakan, tapi ya seperti yang kalian tahu lah, gue sama Diana udah terlalu banyak melewati jalanan-jalanan yang tidak proper ya. Jadi ya udah biasa lah. Oke bang, makasih bang. Oh my god. Enjoy. Gue tuh kayak antara sedih sama seneng sebenarnya, jujur. Motor perjuangan, motor touring, gila Diana benar-benar nemenin gua di saat lagi terendah ya, di titik terendah, di titik terendahnya masih ada Diana ya. Kadang terdengar seperti kayak ya lu masih mending bang gitu. Iya sih memang, tapi ya FYI gue itu kalau motoran, apalagi kalau sama ini ya, gue tuh sebenarnya banyak momen-momen yang kayak ya nggak gue rekam gitu loh. Dan banyak masalah-masalah yang udah dilaluin, dan gue pelariannya itu ke motor. Nah motornya siapa ya? Diana. Makanya ketika pas ini gue malah lepas gitu kan, kayak ya sedih sih, cuman ya gitulah dunia nyata guys. Rumusnya tidak adil, tapi it is what it is. Jadi kita harus bersikap dewasa, harus mengambil keputusan besar. Ketika kita ingin meraup lebih besar ya kita harus mengorbankan sesuatu yang kita sayangin. Ya pesan moralnya sih pada dasarnya ya gitu ya, apa yang lu sayangin banget cepat atau lambat pasti hilang. Entah itu karena ditinggal atau lo yang merelakan. Cuma dua itu sih, termasuk motor ya. Kayak semua tuh ada waktunya. Ya semua ada waktunya, dan lo nggak bisa ngaktif semuanya gitu. Satu-satunya yang memang benar-benar bikin lu semangat, lu bisa menjalani semua itu ya murni karena diri lu sendiri dan keyakinan lu terhadap agama lu gitu ya. Kalau gua kan Islam ya, maksudnya ya sama Allah gitu. Tapi ya makanya ini sangat-sangat personal banget gitu. Dan harapannya semoga ya Diana bisa menjadi motor yang bisa menyenangkan semua kalangan ya. Rasa-rasanya tuh kayak pas gua ngelepasin Fiona sih, cuman ya ini lebih dalam lagi sih kalau si Diana ini. Cuman nanti namanya mungkin udah bukan Diana, jadi ya nanti namanya pun udah berubah lagi. Kalau gue bilang sekarang Diana jadi Diaco. Karena udah saking ekstrim ini motor jadi edan. Berarti kalau misalnya kalian udah nonton di menit ini, berarti kalian sudah tahu kalau Diana itu udah bukan milik Jody Motovlog HD lagi.
Melainkan memang ini motor sudah laku guys. Jadi yang bisa gue bilang adalah kita mundur selangkah dulu untuk mendapatkan 10 langkah sih. Itu analogi yang bisa gue bilang dalam video kali ini. Dan ya paling seperti itu aja untuk video terakhir bersama Diana ini. Dan pokoknya terima kasih banyak teman-teman semua yang udah selalu support dari awal sampai detik sekarang. Dari awal gue punya Diana sampai detik ini, terima kasih banyak sudah menjadi saksi dalam perjalanan Diana. Mulai dari touringnya, San Mori-nya, modifikasinya sampai detik ini di perpisahannya. Jadi ya itu aja sih paling. Ya terima kasih banyak. Gue bingung mau kata-kata apa lagi. Ya paling seperti itu aja. I'll see you in the next video. Bye bye. Peace.